Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Yusdil Hasutianto, masih dalam seri berbagi terkait tema-tema pemberdayaan diri. Kali ini saya ingin berbagi terkait hipnotis dan sugesti dan apa hubungannya, gitu ya. Oke, simak dengan baik ya. Baik, apa sih hipnosis? Saya ingin memulai ini dengan pertanyaan itu. Jadi definisi sederhana adalah tentang hipnos. Jadi kata-kata hipnos itu diambil dari dewa dewa Yunani ya, dewa tidur gitu. Makanya namanya hipnos, kondisi keadaan hipnos. Lalu saya akan mengambil pertama dari David Spiegel mengatakan bahwa hipnosis adalah kondisi kesadaran yang berubah, penarikan dari kesadaran saat ini, kemampuan untuk berkonsentrasi dengan penuh perhatian, responsif bahkan sampai pada titik disosiasi atau perubahan mental gitu ya. Lalu ini dari definisi dari Asosiasi Psikologi Amerika atau APA atau Masyarakat Hipnosis Psikologis mengatakan bahwa hipnosis adalah di mana seorang profesional kesehatan atau peneliti menyarankan bahwa klien, pasien, atau subjek mengalami perubahan persepsi, pikiran, dan perilaku. Nah, dari definisi ini bisa kita pahami bahwa manfaat dari hipnosis adalah mengatasi hal-hal yang berhubungan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Ya. Nah, definisi hipnosis lagi, ini banyak yang tadi prosedur untuk melibatkan aspek kognitif atau imajinasi yang dipandu agar terjadi perubahan sensasi, persepsi, pikiran, perasaan, dan perilaku. Ya. Lalu melatih orang untuk melakukan sugesti pada diri sendiri, akhirnya mereka belajar membimbing diri mereka sendiri, ya, dengan berbagai prosedur dari hipnosis. Ini definisi yang bukan dari Google. Hipnosis dan atau hipnoterapi adalah suatu terapi yang dilakukan untuk meningkatkan perhatian dan konsentrasi secara penuh sehingga pikiran pasien bisa lebih mudah menerima sugesti positif. Itu definisinya. Lalu mengapa sih nama jadi hipnotis gitu ya? Jadi hipnotis adalah ilmunya, hipnotis adalah penggunanya. Jadi kalau kita belajar piano ya pianis, gitaris, tapi di Indonesia sendiri hipnotis adalah ilmu, ya nggak apa-apa. Jadi ya itu yang terjadi gitu. Hipnotis adalah ilmu, nah, tapi banyak pemanfaatannya gitu kan, yang bisa yang ke arah positif, bisa negatif. Lalu ya hipnosis gitu. Hipnotis ya hipnotis itu di Indonesia gitu ya. Sejarahnya gitu ya. Jadi dulu tuh awal-awal tulisan kuno Mesir dan Hindu gitu kan sudah ada. Jadi orang masuk ke kuil-kuil untuk menjadi kekayaan, untuk penyembuhan gitu kan. Atau nyanyian-nyanyian ritmis dan gendang gitu kan. Ini berhubungan sama shamanism gitu kan. Ini juga berhubungan. Ada mantra-mantra. Jadi awal berkembangnya hipnosis ya dari mantra-mantra, dari komunikasi, bahkan fenomena hipnotis itu sudah ada semenjak manusia itu ada jika kita mau menggunakan pendekatan psikologi komunikasi gitu ya. Tapi namanya ya ditemukan oleh James Braid. Ini sejarah yang pertama adalah Franz Anton Mesmer. Oke, dia adalah orang yang pertama kali mengenalkan fenomena hipnotik, tapi zamannya dia belum menggunakan nama hipnotik, tapi mesmerism atau fascination. Jadi orang dipandu imajinasinya. Jadi dia bilang bahwa manusia itu punya magnet dalam tubuhnya. Jadi kalau misalkan tubuhnya dialirkan magnet akan memberikan kesembuhan. Nah, Mesmer ini cukup fenomenal. Bahkan dianggap seseorang yang punya kekuatan gitu ya kan. Ya mungkin kalau fenomena Indonesia, fenomenanya ada placebo kayak dulu ada Ponari dan segala macamnya. Jadi tapi ini awal sejarahnya nih. Penyembuhan modern menggunakan magnet. Tapi ya ada cita runtuhnya. Silakan saksikan di video saya bagaimana fenomena Mesmer ini runtuh gitu ya. Oke, tadi pengalaman somnambulistik dengan kejang atau bereaksi, katarsis gitu ya. Ini Mesmer. Yang kedua adalah James Braid. Nah ini orang yang pertama kali mengistilahkan hipnosis dengan nama neurohipnologi gitu ya. Tapi akhirnya dia merubahnya dengan Mondodeism. Dia bilang dia meneliti gitu kan, kenapa ada orang bisa masuk ke dalam kondisi keadaan seperti tertidur. Dia menyaksikan seorang mesmerism gitu ya, namanya La Fontaine. Jadi dia meneliti. Nah tapi ya pembaharu atau bapak hipnotis ya ini James Braid ini gitu ya. Dan dia yang memperkenalkan istilah hipnosis. Ini Jean Martin Sarko, dia seorang dokter, jadi neurolog gitu ya. Dia mempraktekkan hipnosis dengan katalepsi gitu kan, hiperanestesi dan segala macamnya. Dan dia seorang dokter yang berpraktek hipnosis di Rumah Sakit Salvatierre di Prancis. Dan ini juga gurunya Sigmund Freud. Dan dia pengguna hipnosis sebagai fenomena patologis, neurosis dan buatan. Jadi dianggap bahwa
dulu tuh histeria itu karena masalah-masalah medis. Oke, ini ya Jan Martin Sarko. Lalu yang kedua adalah Hippolyte Burnham, dia yang menggunakan terapi sugesti. Dia mengenalkan itu. Jadi di zamannya ini antara Burnham sama Sarko ini berkembang gitu kan untuk tema-tema psikoterapi, dan Sigmund Freud di situ belajar. Lalu ya ini Sigmund Freud, dia pengguna hipnosis, tapi dalam satu ketika Freud mengatakan bahwa nggak semua tema-tema psikoterapi itu bisa dibantu dengan hipnosis gitu, karena ada efek-efek yang nggak panjang. Akhirnya makanya Freud membentuk aliran baru itu psikoanalisis. Tapi perkembangan dari pemanfaatan hipnosis dari Freud ya itu tadi adanya teori katarsis atau talking cure. Jadi ada sebuah buku historia yang dikarang sama Breuer ya, Joseph Breuer. Ya saat itu dia memanfaatkan hipnosis. Lalu ini ada Pangeran Morton yang mengatakan bahwa hipnosis adalah melibatkan perubahan kepribadian, perhatian, abstraksi, lamunan, tidur, suasana, somnambulisme, dan kepribadian, dan melibatkan disosiasi, penghambatan, atau sintesis dan reintegrasi. Ini Morton ya, Prince Morton. Nah ini yang paling terkenal nih, yaitu bapak hipnoterapi modern, ya namanya Milton Erickson gitu ya. Dia seorang psikiatri dan dia banyak menggunakan pola-pola bahasa persuasif dalam hipnosis gitu ya. Di zamannya juga ada namanya Dave Elman yang mengatakan bahwa hipnotis adalah kemampuan kritis manusia untuk dilewati sehingga bisa menerima ide secara selektif gitu ya. Ini dua orang ini, kalau tadi ada Sarko sama Burnham tahun 1900-an, nah kalau ini tahun 1950-an atau 60 gitu, antara Dave Elman sama Milton Erickson. Mereka dulunya praktisi gitu ya. Nah, ini ada beberapa fakta dan mitos hipnotis. Hipnotis adalah tidur, sebenarnya bukan tidur, tapi adalah perubahan konsentrasi atau perhatian. Jadi orang dalam kondisi theta namanya. Yang kedua adalah hipnotis sebagai tanda kelemahan mental atau ketidakstabilan. Bukan, justru lebih sehat, karena orang yang bisa menerima sugesti atau masuk ke dalam kondisi trance itu justru malah orang yang bisa memfungsikan pikiran dengan baik gitu ya, lebih cerdas karena dia bisa menerima informasi. Hipnotis bisa mengendalikan seseorang, nggak bisa gitu. Jadi kalau misalkan kalau seseorang tidak menyetujui gitu, itu nggak akan masuk. Justru kalau hipnotis bisa mengendalikan orang, ya nggak perlu lagi ada konsep hipnotis, karena hipnotis diberikan ketika orang siap gitu kan. Jadi apakah bisa seperti robot? Ya enggak, makanya namanya subjek gitu ya. Oke, lagi fakta, orang tidak dapat dibuat melakukan sesuatu tidak normal, bertentangan dengan kepercayaan mereka, nggak bisa gitu kan. Jadi faktanya orang yang dapat dihipnotis itu nggak semua, makanya ada konsep moderat, mudah, dan susah gitu. Jadi ada tahapan yang nggak semua juga orang bisa dihipnotis. Berbahaya, sebenarnya hipnotis adalah fenomena alamiah. Ketika kita bengong, melamun, ketika kita mau tidur, ketika kita bangun pagi, ketika menikmati sarapan lalu kita kembali ke momen masa lalu. Nah, itu adalah bagian dari hipnosis ya. Lagi fakta hipnosis adalah terapi tunggal. Faktanya bukan, tapi hipnosis adalah pelengkap. Dalam tema-tema pengobatan dia bisa mempercepat dan memudah kesembuhan gitu kan, karena ada skema baru dalam pikiran seseorang. Jadi secara kognitif diubah gitu kan, peta mentalnya diubah, ada kata-kata yang ditanam, akhirnya pikirannya berubah, perilakunya berubah, dan perasaannya berubah. Tentu efeknya adalah percepatan. Jadi seorang hipnotis adalah karismatik dan aneh gitu. Enggak juga gitu loh. Jadi setiap orang itu bisa mempelajari hipnotis. Bahkan sekarang di Indonesia ada ada organisasi profesi ya, namanya Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. Di situ ada dokter, ada guru, ada ustadz, ada ulama, ada banyak gitu, ada pengacara. Mereka menggunakan hipnotis, tapi artinya ini bisa dipelajari gitu dan bisa dijadikan sebagai profesi. Oke, wanita lebih terhipnotis pada pria ya? Enggak juga, itu enggak ada. Semua orang bisa dihipnosis tergantung bagaimana pintu gerbangnya. Hipnosis adalah fenomena psikologis yang dangkal. Oh, tidak. Hipnotis adalah fenomena pertumbuhan mental. Makanya berhubungan teori-teori kognitif ya. Ini teori-teori yang mendukung hipnosis. Ada teori perilaku dari Pavlov, Watson, Skinner. Itu tentang reinforcement, operant conditioning gitu ya. Teori tentang jangkar, ini di sini teori perilaku. Lalu teori disosiasi, perubahan mental,
Teori kognitif sosial, pengaruh lingkungan, bagaimana orang terpengaruh dengan lingkungan sosialnya akhirnya menyebabkan sebuah skema berpikir. Teori belajar, ini jelas teori kognitif. Ya, ada Miller juga masuk di sini. Lalu ada teori psikoanalisis yang tadi sudah saya sampaikan, teori psikodinamika dari Freud. Teori komunikasi jelas, dan teori gelombang otak. Jadi ini adalah teori-teori yang mendukung. Meskipun ada banyak teori, tapi saya mengangkat teori-teori ini saja. Lalu kita pengen tahu nih fenomena hipnotik apa sih? Ya tadi orang menjadi lebih terbuka, subjek. Jadi secara fisiologis matanya tubuhnya santai, terjadi perubahan motorik dan siap menerima informasi. Jadi ini berhubungan juga dengan belahan kiri gitu kan dan bagian kanan. Jadi orang nggak kritis lagi, ini teori gelombang otak gitu ya. Perubahan dalam memori, peningkatan kerentanan terhadap sugesti, orang siap menerima sugesti, orang siap lagi menerima gagasan dan tanggapan dari sugesti yang diberikan. Jadi orang kurang gerak tubuh, ini fenomena hipnotik ya, diam, melamun, kaku gitu kan. Ini terjadi. Jadi ini juga natural sebenarnya. Perubahan kulit, ya, oke. Gerakan mata namanya rapid eye movement gitu ya. Ini fenomena hipnotik. Jadi bisa secara natural atau dikondisikan. Jadi unconditional. Jadi orang dalam kondisi hipnotik itu bengong, melamun, bersedih, menangis, perubahan-perubahan motorik yang disebabkan dari perubahan mental. Tadi ada mata merah nih kalau dalam pengkondisian ya, matanya merah, jadi dia dipejamkan lalu terbuka mata merah, postur santai dan merosot, pernapasan melambat, napas dari perut, mata berair, kesadaran juga berubah, kendali sadar menurun. Oke, jadi waspada jadi akan seperti ini kondisinya. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini, otak adalah reseptif terhadap ide-ide. Jadi siap diberikan sugesti. Nah, nanti di pelajaran kelas profesi itu diajarkan bagaimana kita memandu seseorang untuk masuk ke dalam kondisi hipnotik ini gitu ya. Bahkan berjalan sambil tidur, melamun, itu kondisi hipnotis ya. Fungsi sensori yang sudah dimodifikasi artinya orang bisa dimodifikasi dalam kondisi hipnotis gitu ya. Tapi dia juga masih memiliki kesadaran untuk bisa menolaknya gitu ya. Fungsi motorik minimal. Ini fenomena hipnotik ya. Natural sekali. Mengapa menggunakan hipnosis? Yaitu tadi mengubah pola kebiasaan atau menjadi lebih baik gitu ya kan, memotivasi diri sendiri, memaksimalkan potensi pikiran bawah sadar, memprogram ulang pola yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar sampai menanamkan ide baru pada diri sendiri. Jadi gini, yaitu alasannya ini ya, memprogram ulang pikiran bawah sadar. Jadi seperti kita ketahui, pikiran bawah sadar itu bisa bersifat menolak pada perubahan karena umurnya lebih lama gitu kan. Semua kebiasaan, tingkah laku dan pola pikir kita saat ini adalah hasil dari masa lalu. Jadi kalau sudah menjadi satu jaringan di otak yang berhubungan sama neuroscience, dia akan seperti itu. Ya, maka 90% itu di pikiran bawah sadar. Jadi program yang diberikan oleh orang tua, guru, teman sebaya tadi makanya berhubungan dengan teori kognitif sosial. Jadi apa yang kita terima jika sudah terinstall ya akan mempengaruhi cara kita berperilaku. Semakin Anda mencoba melakukan perubahan terhadap pikiran bawah sadar, ya, semakin dia menolaknya, apalagi kalau sudah nyaman. Pikiran bawah sadar adalah cerdas dan lebih tua misalnya dalam pikiran kita. Oleh karena itu, dia cenderung mempertahankan apa yang sudah disimpan lama. Jadi itu kecenderungan pikiran bawah sadar itu bisa menolak perubahan. Makanya menggunakan terapi menggunakan hipnosis ya. Lalu mengapa hipnoterapi jawabannya? Ini kata Charles Babbage ya gitu kan. Jadi jutaan orang itu menderita penderitaan mental, sakit mental ya. Tapi yang sifatnya bukan psikotik ya. Lalu dia berusaha membantu. Nah, hipnoterapi bisa jadi berpotensi membantu orang untuk melakukan perubahan itu. Sifatnya bisa jangka pendek, aman dan praktis, tapi akan jangka panjang bisa jika direpetisi, diulang-ulang. Ini kata Babbage. Jadi dia mencari cara bagaimana bisa ngebantu orang bukan yang punya masalah-masalah mental ya, bisa hambatan mental, mental blocking, merasa nggak berdaya. Nah, hipnoterapi bisa jadi salah satu jawabannya. Lalu sekarang kita tarik ke tadi sudah apa itu hipnosis dan manfaatnya. Sekarang apa sih sugesti? Nah, kita gunakan penjelasan dari KBBI. Apa itu sugesti? Yaitu pendapat yang dikemukakan untuk dipertimbangkan, anjuran atau saran, pengaruh dan sebagainya yang dapat menggerakkan hati orang dan sebagainya atau dorongan. Jadi sugesti itu pemberian ide, pemberian saran, pemberian pengaruh pada orang lain. Dan hipnosis adalah kondisi tanpa mengkritisi kan. Berarti sugesti adalah sesuatu yang ditanamkan. Hipnosis adalah keadaan mental di mana orang siap menerima sugesti akhirnya berpengaruh. Ya, ini sugesti dari KBBI. Nah,
Lalu apa sih terapi berbasis sugesti? Yaitu tadi stimulus yang membangkitkan penerimaan ide tanpa dikritis. Oke. Lalu menarik subjek secara langsung untuk berimajinasi, ya. Lalu meningkatkan potensi respon. Kalau kata Kroger, proses di mana kesan sensorik disampaikan dengan cara yang bermakna untuk membangkitkan respon psikologis, karena baca nih, psikologisik yang berubah. Metode input sensorik, ya komunikasi verbal, non-verbal, intraverbal, ataupun implikasi kata-kata, jadi sesuatu yang disampaikan gitu ya kepada saraf-saraf sensorik. Kata-kata James gabungan dari 3 proses: hubungan emosional, penerimaan ide yang disarankan, efek yang diciptakan oleh ide setelah dimasukkan ke dalam kepribadian. Ini kata James, William James ya. Kalau kata Weisenhofer, 2 cara berbeda untuk menanggapi sugesti: pengalaman tanggapan sebagai sukarela dan pengalaman respon sebagai tidak sengaja dan partisipasi sadar. Ya, ini terapi berbasis sugesti. Kita memberikan ide, lagi-lagi secara sederhana itu ya, ide, saran, dan pengaruh diberikan pada orang lain sehingga mempengaruhi kepada sensoriknya, lalu proses hubungannya, dan akhirnya mempengaruhi cara pandang atau peta mentalnya. Apa sih sugesti dalam hipnosis? Yaitu dibimbing untuk mengalami perubahan dan pengalaman. Jadi ada peta atau pengalaman yang dirubah, diedit lah, ya. Jadi jenis-jenisnya nih apa nih? Saran ideomotor, mengalami gerakan motorik gitu kan, misalkan iya dan tidak, atau respon yang diberikan akhirnya berpengaruh pada gerakan motorik. Tantangan, subjek diberikan beberapa hal untuk dilakukan gitu kan. Ini saran tantangan atau sugesti tantangan. Saran kognitif, ya tadi mengalami perubahan dalam sensasi, persepsi, pikiran, dan perasaan. Jadi kognitif di secara mental. Jadi sugesti hipnotis itu ada 4 komponen. Yang pertama adalah berpengaruh kepada pikiran, ya kognitif, lalu kepada otak, otak kepada tubuh, tubuh kepada sel-sel. Jadi sugesti itu tujuannya itu akhirnya berpengaruh kepada motorik sel-sel ya. Tapi ada batasannya gitu kan. Kita nggak bisa hipnotis orang kalau orang itu nggak mau gitu kan. Apalagi bertentangan sama nilai dan moral, nggak bisa. Hipnotis tidak bisa membuat Anda lebih kuat atau memberi Anda bakat baru. Penguatan lah, bisa penguatan ego strengthening gitu. Maksudnya kalau dalam sisi anatomi nggak bisa. Misalkan orang yang wajahnya pas-pasan dirubah jadi ganteng, secara fisik ya nggak bisa. Tapi sudut pandangnya dia terhadap dirinya itu bisa berubah gitu ya. Ya kalau bakat baru bisa, tapi diulang-ulang, repetitif gitu ya. Jadi ada law of gift suggestion atau hukum pemberian sugesti. Ya pertama adalah hukum perhatian konsentrasi. Jadi orang dalam kondisi fokus lalu ditanamkan ide berulang kali gitu kan, sampai dia menerima ide itu gitu ya. Jadi cara langsung lah, perhatian terkonsentrasi. Ada hukum efek terbalik. Jadi seorang diminta untuk melawan sebuah sugesti gitu kan, dan terus-menerus sehingga terjadi sebuah penanaman nilai kan. Kayak contohnya, jangan lihat, jangan dengar, ini kalimat yang terbalik bisa ditanamkan itu. Hukum efek dominan, emosi yang cenderung menggantikan emosi yang lebih lemah. Sugesti yang mengalihkan perhatian secara efektif dapat mengubah tingkat kepentingan prestasi mereka. Jadi keyakinan yang kuat untuk ditanamkan gitu ya. Tipe-tipe bentuk sugesti yaitu sugesti tidak langsung. Oke, ini diberikan kepada klien. Pertama sugesti tidak langsung, sugesti langsung. Oke, diberikan kepada klien. Sugesti konjugasi itu berhubungan, menghubungkan dua fenomena atau pernyataan. Asumsi, mengasumsikan, mengandaikan tanggapan yang diinginkan. Sugesti pertanyaan, kita memberikan pertanyaan kepada klien, akhirnya dia mensimulasi cara berpikirnya untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi kita nggak ngasih sugesti, mungkin ujung-ujungnya ke sini adalah coaching ya. Lalu sugesti menumpuk atau compound suggestion, kita memberikan ide secara berlapis gitu kan, agar orang itu bisa menerimanya. Sugesti somatik diberikan kepada tubuh. Terselubung, yaitu ide yang tersembunyi disampaikan kepada orang. Imajinatif, memandu imajinasi. Lalu ada post hipnotik, sugesti yang diberikan setelah klien masuk ke dalam kondisi tidur hipnosa. Ini tipe-tipe bentuk sugesti ya. Tapi sebelum disugesti ada namanya hypnosis ability atau tingkat sugesti seorang gitu kan. Jadi seorang itu pasti beda-beda. Oke. Yang pertama diketahui dengan cara bagaimana dia menerima saran, kecenderungan umumnya saat merespon sugesti. Ada tes-tesnya nih, ada tes sugesti nanti kalau Bapak dan Ibu belajar hipnotis secara khusus gitu ya untuk menjadi profesi, ada tahapannya, nggak semua orang. Makanya kenapa aku nggak bisa dihipnotis?
Jangan-jangan pemahaman tentang hipnotisnya itu berbeda, jangan-jangan memang punya pengalaman-pengalaman di masa lalu sehingga cemas untuk dihipnotis, makanya ada tes sugesti itu. Jadi gitu ya, ini adalah variabel untuk mengukur orang tuh bisa menerima instruksi atau tidak. Kalau misalkan orang nggak bisa disuruh-suruh ya susah gitu kan. Jika seorang diberikan sugesti, hal ini bisa memberikan pengaruh yang stabil. Gunakan pendulum untuk melatih seorang di sugesti, ada namanya pendulum kayak gitu ya. Tapi lagi-lagi ada konsep namanya hypnosis ability itu. Hipnosis sebagai salah satu terapi klinis gitu kan, membuat saran langsung atau sugesti langsung untuk pengurangan gejala-gejala. Tadi sudut pandangnya, persepsinya, pikirannya dirubah sehingga tadi apa mempengaruhi peta mentalnya. Ketika peta mentalnya berubah, ya strateginya berubah, ya efeknya perilakunya berubah, ya. Lalu menggunakan hipnosis sebagai tambahan untuk membentuk psikoterapi lainnya bersifat komplementer dengan terapi lainnya. Jadi hipnosis ya terapi klinis tapi komplement. Jadi misalkan ke dokter ya melibatkan obat-obatan, psikolog ya berarti melibatkan tahapan-tahapan terapi perilaku kognitif lainnya. Ya pelengkap hipnosis itu gitu ya. Jadi beberapa hal yang bisa dibantu oleh hipnosis ya tadi nyeri akut dan kronis, ada fobia, ada gangguan stres atau post traumatic disorder gitu ya, kecemasan kinerja, depresi, gangguan makan, self esteem dan banyak lainnya gitu. Bisa dibantu pengalaman-pengalaman yang enggak usah. Silakan lihat di video saya sebelumnya terkait 7 gejala psikodinamik yang bisa dibantu dengan hipnosis. Teknik yang sering muncul dalam hipnosis, saya menggunakan istilah sederhana, teknik penerimaan, teknik pemaafan, teknik visualisasi, jangkar emosi, katarsis, analisis, perubahan perilaku, konsolidasi memori, konfrontasi, dan regresi. Ini adalah yang sering muncul dan digunakan dalam hipnosis ya. Lalu ada lagi konsep namanya auto-hipnosis. Jadi sugesti diri, selain seorang hipnoterapis nanti akan memberikan sugesti langsung, dia juga akan diberikan teknik-teknik untuk bisa mensugesti dirinya, gitu kan. Yang tujuannya untuk meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, ketekunan, kesehatan fisik dan mental, kekayaan finansial, sampai kebahagiaan batin dan jiwa, gitu ya. Tapi ada syaratnya nih, yang bisa mempengaruhi tingkat sugestibilitas. Ya tadi orang yang percaya sama orang lain bisa bersosialisasi, nggak tertutup ya, nggak mengisolasi diri gitu ya kan, bagus dan piawai itu kan, berhubungan sosial, bisa dipandu imajinasinya itu kan, hidup dalam kondisi saat ini, jadi dia nggak hidup dalam kondisi masa lalu ya penuh dengan ketakutan atau hidup dengan masa depan kekhawatiran, jadi dia bisa fokus. Makanya tema-tema ini berhubungan tema-tema mindfulness. Siap menerima saran dan ide dan pengaruh, ini sugesti bisa dibahas. Pribadian, jadi orangnya ya santai, ya dependen, kooperatif, ya siap menerima, bertanggung jawab, dan tidak cemas. Ini bisa dibantu nih. Jadi kepribadian juga bisa. Makanya kalau misalkan mau belajar atau mau dihipnotis, bagusnya kita bisa pelajari tema-tema kepribadian. Misalkan sanguinis, koleris boleh juga, atau extrovert, introvert itu bisa juga, atau the big five bisa dihubung-hubungkan lah ya tingkat kepribadian itu. Sampai tadi bagaimana penyerapan, bagaimana dia bisa menerima sugesti, siap belajar atau tidak, mampu atau tidak, mau atau tidak, itu ngebantu banget. Jadi kalau orang nggak siap, ya penyerapannya. Jadi ini juga berhubungan sama kecerdasan, makanya ada yang mengatakan tingkat kecerdasan juga mempengaruhi orang itu mau dan mampu atau tidak dihipnotis. Ya. Jadi ada indikasi pemanfaatan hipnosis digunakan untuk gangguan mental seperti fobia, kecemasan, ketahanan mental gitu. Jadi bagaimana coping skills. Jadi dia nggak avoidance lagi menghadapi lingkungan sosialnya. Lalu tadi mengurangi kecemasan yang berhadapan dengan prosedur medis, misalnya mau dioperasi, mau disuntik, ini bisa ngebantu sekali. Atau mau disunat, makanya ada hipno apa? Disunat tuh saya lupa. Hipnokitan itu juga ada, ya. Terapi tambahan untuk berhenti merokok atau gangguan penggunaan zat-zat adiksi, ini bisa membantu program penurunan berat badan dan bekerja untuk gangguan terkait makan. Sugesti hipnosis dapat mengelola rasa sakit, pain management gitu ya. Makanya ada hypnobirthing gitu kan, banyak sekali gitu ya. Perawatan tambahan untuk berbagai kondisi kulit ya. Karena kita bekerja di pikiran bawah sadar ya. Layaknya operasi ya, hipnosis ya kembali ke pikiran bawah sadar. Tapi kalau ada indikasi berarti ada kontraindikasi, sesuatu yang emang nggak boleh, misalkan ketidaksesuaian dengan kondisi emosional pasien yang diinginkan. Jadi dinamika batin juga perlu kita perhatikan gitu, jangan sampai klien dalam kondisi emosi tertentu kita kasih sugesti. Makanya ada pertanyaan, kok aku udah ngasih sugesti sama
sama seseorang tapi dia nggak bisa masuk ya tadi, jangan-jangan apa yang di dalam belum dikeluarkan gitu ya. Kalian tidak kooperatif dan menolak untuk berkomunikasi, jangan dipaksakan. Pasien mengalami trauma otak atau defisit kognitif, ini nggak bisa. Individu yang menggunakan narkoba atau alkohol jadi sedang menggunakannya, itu otomatis nggak bisa masuk. Atau pasien dengan gangguan kepribadian borderline, gangguan kepribadian dependen dan psikosis ya. Lalu resikonya pasien ingin membentuk hubungan atau interaksi yang intens dan tidak pantas dengan praktisi. Jadi ada namanya transferensi. Jadi gini, dalam tema-tema tertentu, klien yang punya kepribadian dependen gitu, bergantung, dia menemukan kebutuhan emosinya terpenuhi sama si praktisi. Jadi nyangkut dan berharap si praktisi ini bisa memenuhi kebutuhan egonya. Nah, maka tadi ingin berhubungan, makanya ada profesionalisme ya. Hipnosis dapat memperburuk psikosis yang sudah ada sebelumnya. Jadi tema-tema skizofrenia, bipolar itu nggak cocok gitu ya. Tema-tema psikotik lah bahasanya. Itu kontraindikasinya. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya antara sugesti dan hipnotis itu berhubungan. Kondisi hipnosis atau keadaan orang siap menerima sugesti dan sugesti adalah caranya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ini jika ingin berinteraksi bisa lewat FB dan di Instagram atau kunjungi website olahpikir.com dan Hipnosis Jakarta. Sekian dari saya, jangan lupa like, komen gitu ya, subscribe seperti YouTuber lainnya dengan harapan saya lebih termotivasi lagi untuk berbagi cerita tentang tema-tema pemberdayaan diri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.